Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagi di mata kuliah basis data di pertemuan 9 setelah UTS ya. Topik 1 tentang data historis pemodelan. Tujuan dari materi ini mengidentifikasi kebutuhan untuk melacak data yang berubah seiring waktu dan membangun model ERD atau diagram ER yang menggabungkan elemen data dari waktu ke waktu, kemudian mengidentifikasi UID atau Unique Identifier, suatu entitas yang menyimpan data historis, kemudian menjelaskan dan membenarkan pilihan UID. Model data dari waktu ke waktu, untuk kapan diperlukan untuk memodelkan data dari waktu ke waktu. Nanti bisa ditanyakan ke klien ya. Dapatkah nilai atribut berubah dari waktu ke waktu? Dapatkah hubungan berubah dari waktu ke waktu? Apakah Anda memerlukan untuk memproduksi laporan dari data lama? Apakah Anda perlu menyimpan versi data yang sebelumnya? Jika demikian, untuk berapa lama? Contoh data yang suka berubah, misalkan gaji, ya kalau alamat mungkin ya. Kemudian kalau nama, identitas mungkin itu tidak berubah. Biasanya yang berubah itu adalah transaksi, ya. Nah, contoh berikut ini data dari waktu ke waktu. Misalkan organisasi perlu menyimpan data tentang gaji karyawan. Nah, gaji karyawan ini kan biasanya bisa berubah ya berdasarkan waktu. Ketika masuk mungkin gajinya sekian. Nah, setelah lama bekerja gajinya tentunya akan bertambah. Semua karyawan dibayar setiap minggu, kalau mingguan ya. Awalnya entitas karyawan itu seperti ini dimodelkan. Ada identitas, first name, last name. Nah, gaji mingguan. Nah, kemudian ini gaji awal. Ya. Persyaratan tambahan ini menentukan bahwa organisasi perlu menyimpan catatan sejarah tentang bagaimana dan kapan gaji karyawan telah berubah selama pekerjaan mereka. Nah, untuk model perubahan gaji, untuk memodelkan perubahan gaji dari waktu ke waktu, tambahkan entitas riwayat gaji, ini salary history ya. UID dari entitas riwayat gaji terkait dengan ID karyawan dan tanggal mulai. Nah, di sini karyawan kan ada ID, nama awal, nama akhir. Nah, kemudian ini riwayat gajinya. Nah, yang jadi identifiernya, kunci ya, yaitu ID, nomor ID karyawan. Ya, ID karyawan ini mempunyai riwayat gaji, ini salary start date-nya, gaji awal, kemudian salary end date, ini sampai tanggal berapa gajinya, terus jumlah gaji mingguan. Contoh lain, model sewa dari waktu ke waktu. Toko perhiasan menyewakan perhiasan seperti kalung, gelang, dan sebagainya kepada bintang film untuk acara-acara khusus. Seperti upacara penghargaan atau pemutaran perdana. Mereka ingin melacak riwayat sewa sebuah perhiasan. Nah, model ER berikut hanya akan melacak penyewa saat ini dari satu perhiasan. Bagaimana Anda merevisi hubungan untuk melacak riwayatnya? Jadi kalau di sini disebutkan cuma melacak penyewa ya. Jadi di sini ini adalah perhiasannya, ada kode, deskripsi,
tarif ya, rental rate-nya, tarif sewanya, kemudian nilai asuransinya. Tuh. Nah, ini penyewanya ID, first name, last name. Jadi yang menyewa. Nah, kalau mau mengetahui riwayat ya, riwayat si ini jewelry piece-nya, perhiasannya, tentunya perlu satu entitas lagi. Nah, seperti ini. Dengan hubungan many to many ya. Hubungan antara perhiasan dan bintang film ini harus direvisi ke many to many. Nih, kan tadinya ini satu dia pinjam menyewa perhiasan ya. Kemudian disesuaikan dengan entitas persimpangan riwayat. Nah, ini riwayat rentalnya di sini belum ada. Tuh, kapan pengembaliannya? Nih, kapan nyewa? Kemudian tanggal dikembalikan. Kemudian kita perlu lagi menentukan UID riwayat sewa atau key ya, kunci untuk riwayat sewa. Nih. Jadi yang ini diubah jadi tambah satu entitas untuk mengetahui riwayat sewanya. Jadi ini bintang filmnya ya, movie star. Kemudian menyewa. Nih, dia menyewanya kapan aja. Nah, yang disewa apa? Ini perhiasannya. Ya. Tuh. Selanjutnya untuk menentukan UID atau unik ya, identifier unik. Pilihan pertama, opsi pertama, hubungan yang tidak diperbolehkan, yang dilarang. Menggambar hubungan yang dilarang tidak sesuai dengan UID di sini, karena hal ini tidak memungkinkan bintang film untuk menyewa perhiasan yang sama di tanggal yang berbeda, gitu, kalau belum dikembalikan ya. Jadi movie star di sini yang tidak diperbolehkan kalau tanggal penyewaan itu beda ya, sementara barangnya belum dikembalikan, jadi nggak boleh. Yang kedua, hubungan yang dilarang dan tanggalnya, menambahkan tanggal sewa ini ke UID akan memungkinkan bintang film untuk menyewa perhiasan yang sama pada tanggal yang beda, tapi juga akan mengizinkan bintang film yang beda untuk menyewa perhiasan yang sama pada tanggal yang sama. Nah, itu nggak mungkin ya. Selanjutnya, kalau si bintang film, anggap aja pelanggan ya, dan riwayat sewa nih dengan tanggal sewa, model ini juga tidak akan mengizinkan bintang film yang sama menyewa lebih dari satu perhiasan pada hari yang diberikan. Jadi model ini menunjukkan bahwa hanya satu bintang film itu hanya boleh menyewa satu perhiasan. Ya. Di opsi 4, hubungan yang dilarang antara perhiasan dan riwayat sewa dengan tanggal sewanya. Nah, di sini menunjukkan bahwa perhiasan ini
dapat disewa hanya 1 kali pada tanggal yang sama. Ini rental ya, ini rental. Jadi cuman 1 tanggal. Tuh. Kita sudah membahas mengidentifikasi kebutuhan untuk melacak data yang berubah seiring waktu, kemudian membangun model IRD yang menggabungkan elemen data dari waktu ke waktu, dan mengidentifikasi UID atau identifier unik, suatu entitas yang menyimpan data historis dan menjelaskan dan membenarkan pilihan UID-nya. Demikianlah topik 1 di pertemuan ke-9 untuk modul 8 mata kuliah basis data. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.